Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pedoman pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN oleh BKPSDM Kabupaten Kampar. Apa itu PDM? Pemutakhiran data mandiri atau yang biasa disingkat dengan PDM adalah memutakhirkan atau memperbaharui data sesuai dengan kondisi nyata dan terkini. Dilakukan secara mandiri melalui aplikasi MES APK, baik yang berbasis Android ataupun yang versi web. Siapa saja yang terlibat dalam PDM? Pertama adalah pengguna. Pengguna adalah seluruh ASN dan PPT non-ASN yang menggunakan MES APK. Kedua, verifikator. Verifikator adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melakukan proses verifikasi. Approval. Approval adalah PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melakukan persetujuan. Admin. Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Apa saja data yang dimutakhirkan? Yang pertama, data personal. Data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Data riwayat. Data riwayat adalah data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung. Data apa yang dimutakhirkan oleh PNS? Untuk PNS, ada data personal, data riwayat jabatan, data riwayat pendidikan ataupun diklat, data riwayat SKP 2 tahun terakhir, data riwayat penghargaan, data riwayat pangkat dan golongan, data riwayat keluarga, data riwayat peninjauan masa kerja, data riwayat pindah instansi, data riwayat CLTN, data riwayat CPNS ataupun PNS, dan data riwayat organisasi. Untuk data yang dimutakhirkan oleh PNS berjumlah 12 data. Data apa saja yang dimutakhirkan untuk P3K dan PPT non-ASN? Ada data personal, data riwayat diklat ataupun kursus, data riwayat penghargaan ataupun tanda jasa, data riwayat keluarga, dan data riwayat organisasi. Untuk data yang dimutakhirkan oleh P3K ataupun PPT non-ASN berjumlah 5 data. Data personal. Data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Elemen data mencakup NIP baru, NIK, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, dan nomor NPWP serta nomor BPJS. Yang harus diunggah pada data personal yaitu KTP. Data riwayat jabatan. Data yang berisi informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diampu oleh PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Elemen data, jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Riwayat pendidikan. Data yang berisi informasi mengenai riwayat kualifikasi pendidikan PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan oleh sekolah, universitas, ataupun institusi. Elemen data memuat tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. Data yang harus diunggah pada data personal yaitu ijazah kelulusan dari sekolah ataupun universitas ataupun institusi. Riwayat diklat.
Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS meliputi diklat struktural, diklat teknis ataupun fungsional, serta seminar ataupun workshop. Contohnya, diklat PIM tingkat 4, diklat pengadaan barang dan jasa, diklat TOT perencanaan peningkatan kinerja. Elemen data memuat jenis diklat, nomor diklat, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, dan institusi penyelenggara. Yang harus diunggah adalah data personal, sertifikat pendidikan, pelatihan, ataupun kursus. Riwayat kursus. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS meliputi seminar, kursus, ataupun pembelajaran pengetahuan keterampilan ataupun penataran. Elemen data memuat jenis diklat ataupun kursus, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Yang harus diunggah pada data personal yaitu sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus, ataupun seminar. Riwayat SKP. Data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Elemen data memuat jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Yang harus diunggah pada data personal yaitu SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Riwayat penghargaan atau tanda jasa. Data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, ataupun tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Elemen data memuat jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, tanggal SK. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan penghargaan ataupun tanda jasa. Riwayat pangkat dan golongan ruang. Data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Elemen data memuat golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor partai, tanggal BKN, masa kerja golongan, bulan, tahun, tanggal usul, dan jenis. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Riwayat keluarga. Data yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah dan ibu, data pasangan suami atau istri, serta dan anak. Elemen data mencakup data orang tua, suami, anak, dilengkapi dengan gelar depan, gelar belakang, tempat tanggal lahir, serta alamat, nomor handphone, nomor telepon, status pernikahan. Akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, dan tanggal NPWP. Data yang diunggah adalah kartu keluarga dan buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja. Data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Elemen data mencakup jenis PMK, instansi ataupun perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja. Bagaimana cara akses MySAPK? MySAPK dapat diakses melalui aplikasi MySAPK pada smartphone atau melalui laman web dengan alamat mysapk.bkn.go.id. Pemutakhiran data mandiri atau PDM dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga 14 September 2021. Update data mandiri hanya dapat dilakukan satu data terakhir,
Jadi, pastikan kepada ASN ataupun rekan-rekan yang akan melakukan update data mandiri itu hanya dapat dilakukan hanya untuk satu data terakhir atau data terbaru saja, kecuali untuk data riwayat keluarga, riwayat CLTN atau cuti di luar tanggungan, serta riwayat SKP. Kemudian, berikut adalah dokumen yang diupload ketika usul pemutakhiran data mandiri. Pemutakhiran data mandiri terdiri dari 12 data yang akan kita mutakhirkan, mulai dari data profil, pangkat atau golongan, data pendidikan, data jabatan, data PMK ataupun peninjauan masa kerja, data CPNS ataupun PNS, data diklat ataupun kursus, data keluarga, data SKP, data penghargaan, data organisasi, dan data CLTN ataupun cuti di luar tanggungan. Untuk data profil itu hanya melakukan satu data yang diupdate. Kemudian data pangkat dan golongan juga satu data, berarti yang diupdate hanya pangkat dan golongan terbaru. Kemudian data pendidikan juga satu data, hanya data yang terbaru ataupun pendidikan yang sudah diakui oleh BKN. Kemudian data jabatan juga satu data, peninjauan masa kerja ini boleh lebih dari satu data. Kemudian data CPNS ataupun PNS juga satu data. Data diklat ataupun kursus juga satu data. Misalkan rekan-rekan ASN dalam 1 tahun terakhir mengikuti 3 kursus, maka data kursus yang diambil adalah data yang paling terbaru, yang dilengkapi dengan sertifikat. Kemudian data keluarga itu terdiri dari lebih dari satu data, SKP lebih dari satu data. Untuk SKP itu yang diambil 2 tahun terakhir. Begitupun dengan data penghargaan hanya satu data, penghargaan yang diterima terakhir ataupun yang terbaru. Kemudian di sini ada dokumen yang diunggah. Jadi bagi rekan-rekan ASN yang akan melakukan pemutakhiran data mandiri, langkah pertama yang paling ataupun yang awal yang harus disiapkan adalah menyiapkan dokumen soft copy ataupun dokumen yang sudah di-scan, seperti dokumen SK kenaikan pangkat, kemudian SK pencantuman gelar, ijazah, dokumen transkrip nilai, dokumen SK jabatan, dokumen surat pelantikan, dan juga dokumen-dokumen yang wajib. Di sini ada sifat wajib, berarti wajib diunggah, kemudian ada sifatnya opsional, boleh diunggah ataupun boleh tidak diunggah. Bagi rekan-rekan ASN, pastikan dokumen-dokumen yang diminta itu sudah di-scan sesuai dengan ketentuan baik itu secara format maupun ukuran filenya. Berikut adalah tata cara serta tutorial untuk melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK. Langkah pertamanya adalah rekan-rekan harus melakukan update terlebih dahulu terhadap aplikasi MySAPK. Untuk update aplikasi MySAPK bisa dengan menggunakan Play Store, kemudian menuliskan MySAPK yang versi 2.1. Kalau sudah, nanti di sini akan muncul tombol update, maka silakan langsung diupdate. Jika proses update sudah selesai, maka rekan-rekan tinggal buka aplikasi MySAPK. Kemudian pada halaman login, masukkan username, kemudian masukkan password yang sudah dibuat. Kalau sudah, klik tombol masuk. Ini adalah tampilan aplikasi MySAPK. Di sini dituliskan untuk periode pemutakhiran akan dimulai dari tanggal 15 Agustus hingga 14 September 2021. Langkah selanjutnya adalah pilih menu update data. Nah, pada menu update data, ada 12 riwayat yang akan kita perbaharui ataupun yang akan kita update datanya. Kalau kita sudah berhasil melakukan update data, maka di sini akan muncul checklist berwarna hijau. Kalau misalkan data tersebut belum kita update, maka di sini akan muncul tanda silang berwarna merah. Langkah berikutnya adalah pilih unit verifikasi. Nah, untuk Kampar, kita pilih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau sudah, apakah Anda yakin ingin memilih unit ini? Kemudian klik tombol ya.
unit verifikasi berhasil dipilih. Oke, kemudian klik kembali tombol update data. Nah, di sini kita akan melakukan perbaikan data terhadap 12 riwayat. Pastikan sebelum melakukan update data, rekan-rekan sudah memiliki skanan data ataupun scan file yang akan diupdate. Ini adalah tata cara kalau menggunakan aplikasi MySAPK. Berikut adalah tata cara bagi rekan-rekan ASN yang tidak menggunakan aplikasi tetapi pemutakhirannya menggunakan versi yang web. Rekan-rekan tinggal menuliskan pada alamat URL mysapk bkn.go.id. Kalau sudah selesai, maka tinggal klik tombol next-nya. Oke. Jika sudah, ini tampilannya hampir sama dengan yang versi aplikasi. Masukkan NIP, kemudian masukkan passwordnya, kalau sudah, klik tombol next. Ini adalah tampilan aplikasi MySAPK yang versi web. Tampilannya hampir sama dengan yang versi aplikasi. Periodenya juga sama. Nah, kemudian yang membuat berbeda di sini adalah rekan-rekan pilih pemutakhiran data mandiri pada tombol yang ini. Pilih pemutakhiran data mandiri. Nah, kalau sudah, langkah pertama sama, pilih unit verifikasi, kita pilih Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia, kemudian klik tombol simpan, kemudian OK. Nah, kalau sudah selesai, ini ada beberapa data yang statusnya sudah selesai dimutakhirkan ataupun sudah selesai diupdate, ada data yang belum selesai. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan update terhadap pangkat ataupun golongan. Nah, kita klik yang pangkat atau golongan. Yang jadi catatan penting adalah ketika tombol hijau ini sudah berwarna hijau, tombol selesai sudah berwarna hijau, berarti rekan-rekan tidak boleh lagi melakukan update data ataupun perbaikan data. Jadi pastikan rekan-rekan ASN lebih teliti dalam melakukan update data dan juga dalam melakukan upload dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk seluruh riwayat profil, kemudian pangkat golongan, jabatan, itu hanya digunakan riwayat yang terakhir. Misalkan rekan-rekan saat ini pendidikannya sudah, nah di sini saya pendidikannya masih S1 Teknik Informatika. Ketika tadi sudah berwarna hijau, ini tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa dirubah, kita hanya bisa melihatnya saja karena dia statusnya tadi sudah selesai. Nah, kemudian untuk yang riwayat peninjauan masa kerja sebagai contoh, ini adalah PMK, kita klik karena di sini statusnya belum selesai. Nah, untuk peninjauan masa kerja, jika rekan-rekan memiliki masa kerja yang terbaru, maka tinggal klik tombol baru, tambah baru. Nah, tinggal dimasukkan, misalkan jenis peninjauan masa kerja, kita pilih yang swasta misalkan, kemudian nama perusahaannya Astra, kemudian tanggal awal mulai, oke, tanggal akhirnya, kemudian nomor surat keputusan, kemudian tanggalnya, nomor perteknya. Ini pastikan rekan-rekan mengisi datanya dengan sesuai. Ini hanya contoh. Masa kerjanya, kemudian bulan. Kalau sudah, klik tombol lanjutkan. Nah,
Di sini ketika kita sudah melakukan ataupun sudah input data riwayat penambahan masa kerja ataupun PMK, nah kemudian masuk ke upload data pendukung. Yang diupload adalah silakan upload dalam format PDF, maksimum ukuran filenya 1 MB, kemudian file harus jelas dan juga tidak blur. Silakan upload file SK PMK. Kita pilih. Pastikan rekan-rekan hasil scanannya sudah disimpan di dokumen ataupun disimpan di tempat yang rekan-rekan ingat. Formatnya harus PDF. Nah, kalau sudah centang warna biru berarti dokumen sudah terupload. Selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Sebelum rekan-rekan mengakhiri, pastikan sudah membaca. Jika ada data yang belum sesuai ataupun tidak sesuai, boleh klik tombol ubah. Kalau rasanya sudah sesuai, maka checklist saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar. Kemudian klik tombol kirim. Nah, tambah peninjauan masa kerja. Pengusulan penambahan data riwayat peninjauan masa kerja berhasil dilakukan. Rekan-rekan bisa lihat histori pengajuan. Pada histori pengajuan, ini akan muncul pemutakhiran ataupun usulan perbaikan ataupun perubahan yang sudah kita ajukan pada masa pemutakhiran data mandiri. Di sini saya sudah mengajukan untuk perubahan riwayat daftar keluarga, kemudian riwayat golongan, riwayat pendidikan, kemudian riwayat jabatan, dan yang terakhir tadi riwayat PMK. Kalau sudah, maka kita kembali lagi ke menu untuk yang update data. Oke. Nah, di sini yang riwayat peninjauan masa kerja itu sudah berubah jadi selesai ataupun sudah berganti warnanya sudah hijau. Nah, begitu juga untuk riwayat yang lain yang harus dilakukan pemutakhiran. Ke-12 riwayat ini wajib dimutakhirkan. Kalau tidak, maka kita belum selesai melakukan pemutakhiran data. Nah, untuk riwayat SKP, nah kalau misalkan seperti saya yang masih CPNS ataupun yang P3K yang belum memiliki SKP, maka rekan-rekan bisa klik data riwayat SKP sudah sesuai. Karena seperti saya yang masih CPNS itu belum memiliki SKP, maka kita klik saja data riwayat SKP sudah sesuai. Nah, bagi rekan-rekan ASN seperti yang PNS itu sudah memiliki SKP, maka yang dimasukkan adalah pilih tambah baru, kemudian dimasukkan data SKP untuk 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada pilihan tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, jadi untuk SKP itu yang dimasukkan adalah 2 tahun terakhir. Nah, di SKP ini yang paling baiknya itu atau ada yang menarik ketika rekan-rekan memasukkan di sini nilai SKP, maka di sini akan muncul langsung kriterianya. Sebagai contoh, kita masukkan SKP yang tahun 2020. Untuk jenis jabatan fungsional tertentu, nilai SKP-nya misalkan 198. Oke. Nah, kalau untuk nilai SKP, nah, kemudian di sini dimasukkan juga data penilai. Nah, ketika rekan-rekan nanti sudah memasukkan nilai di sini, maka di sini akan muncul nih. Saya masukkan nilainya yang untuk nilai SKP 198, maka akan muncul nilai sangat baik. Saya masukkan lagi nilai orientasi pelayanannya 198, sangat baik juga. Nah, kemudian misalkan saya masukkan nilai SKP di sini 89, maka di sini akan muncul baik. Nah, untuk nilai SKP itu otomatis kalau sudah semuanya, maka langsung dimasukkan data penilai, nilai NIP, dan lain hal sebagainya. Kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, di sini kenapa tidak bisa dilanjutkan? Karena semua item ini harus ataupun wajib diisi dan tidak boleh kosong. Nah, ini harus diisi semuanya, tidak boleh ada data-data yang kosong. Kemudian nama,
Kemudian pilih UNOR-nya. NIP. Oke, kalau sudah, nah atasan jabatan. PNS. Nah, kalau sudah, golongan tidak boleh kosong juga. Baru pilih lanjutkan. Kemudian bagi rekan-rekan yang masih CPNS ataupun bagi rekan-rekan P3K yang belum memiliki SKP, ketika mengklik riwayat SKP, maka kita langsung saja pilih tombol data riwayat sudah sesuai. Kemudian kita klik tombol ya. Nah, di sini untuk yang SKP itu juga sudah selesai. Nah, sudah berwarna hijau. Nah, untuk riwayat penghargaan, begitupun dengan riwayat penghargaan. Jika kita belum mendapatkan penghargaan sama sekali, maka kita tinggal klik data riwayat penghargaan sudah sesuai. Tetapi jika kita memiliki riwayat penghargaan seperti Satya Lencana ataupun penghargaan yang lain, maka kita tinggal klik tambah baru. Untuk penghargaan sama, yang diinputkan ataupun yang dimasukkan hanya riwayat penghargaan paling terakhir ataupun yang terbaru. Nah, kita akan masukkan datanya. Misalkan kita dapat penghargaan untuk jenis penghargaan bintang, kemudian tahun perolehan 2021, 2020. Oke, kemudian nomor surat keputusan, tanggalnya. Ini bisa kita pilih. Kalau sudah, pilih lanjutkan. Nah, kemudian langsung masukkan kembali. Nah, dokumen yang diupload untuk penghargaan adalah upload dokumen sertifikat penghargaan. Kemudian kita pilih filenya. Nah, kalau berwarna hijau berarti file sudah berhasil diupload. Selanjutnya klik tombol lanjutkan. Pastikan rekan-rekan membaca kembali datanya, karena seperti yang saya bilang, ketika tombol warna hijaunya sudah selesai ataupun sudah selesai, maka data tidak bisa dirubah ataupun data tidak bisa diperbaiki. Oke, kirim. Nah, kita bisa lihat lagi histori pengajuan. Kalau mau lihat, kalau tidak bisa langsung kembali ke daftar riwayat. Nah, dari 12 item riwayat yang harus diperbaiki, ada beberapa lagi yang berwarna merah. Ini harus hijau semuanya atau pastikan semuanya sudah selesai. Untuk riwayat CPNS, nah kita tinggal ubah. Nah, di sini untuk riwayat CPNS ataupun PNS, kita di sini tidak ada menu tambah ataupun perbaikan data. Jadi rekan-rekan bisa klik tanda titik 3, ubah data, masukkan data, statusnya sekarang apa, CPNS ataupun yang sudah PNS. Untuk yang CPNS, maka kita pilih yang CPNS, kemudian nomor surat bisa diganti, kemudian tanggal surat, nama jabatan diangkat sebagai PNS, ahli pertama, Pranata komputer, nomor karpet. Kalau misalkan sudah punya nomor karpet bisa diisikan, kalau belum punya jangan diisi, atau boleh dibuat tanda strip. Nah, kalau sudah tinggal upload
SK PNS opsional, opsional berarti tidak wajib. Kemudian upload SK SPMT juga tidak wajib. Nah, yang paling wajib adalah SK CPNS, maka kita boleh upload yang SK CPNS saja. Nah, kalau sudah, klik tombol lanjutkan. Jadi bagi rekan-rekan yang masih CPNS, maka yang diupload adalah SK CPNS-nya. Kalau sudah, kita baca kembali. Kalau rasanya sudah sesuai ataupun tidak ada yang mau dirubah, maka tinggal saya menyatakan bahwa ini benar, kemudian klik tombol kirim. Nah, lanjut lagi kembali ke daftar riwayat atau boleh lihat histori pengajuan. Oke, sudah berangsur-angsur mulai selesai. Kemudian ada riwayat diklat atau kursus. Ini sama. Untuk data riwayat diklat atau kursus itu yang dimasukkan adalah riwayat yang terbaru ataupun yang terkini. Misalkan dalam tahun 2021 ada 5 kursus yang rekan-rekan ikuti. Maka pilih yang tanggalnya paling terbaru kalau misalkan memang ada. Kemudian bagi rekan-rekan yang selama menjabat sebagai PNS itu tidak pernah mengikuti kursus ataupun pelatihan, maka tinggal klik data riwayat diklat sudah selesai ataupun data riwayat diklat sudah sesuai. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan ASN yang misalkan beliau mengikuti diklat tahun 2010, apakah boleh dimasukkan? Boleh dimasukkan, tetapi hanya satu riwayat yang terbaru. Jadi tidak untuk 1 tahun terakhir, tidak untuk 2 tahun terakhir, tetapi untuk riwayat ini adalah riwayat yang paling terbaru. Kalau misalkan rekan-rekan ASN kemarin mengikuti diklat di 2019, maka pilih tambah baru. Masukkan data, jenisnya, dan pilih lanjutkan. Sama seperti tadi caranya. Nah, kemudian kalau misalkan seperti saya belum ada mengikuti diklat, maka saya tinggal klik data riwayat diklat sudah sesuai. Oke. Nah, ini juga sudah sesuai. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat CLTN. CLTN ini adalah cuti di luar tanggungan negara. Ini biasanya kalau untuk kita cuti dalam jangka waktu yang lama, itu biasanya ada surat keputusan dari bupati. Kemudian untuk ini, nah, saya juga belum pernah melakukan cuti. Bagi rekan-rekan yang sudah melakukan riwayat cuti di luar tanggungan negara, maka tinggal klik tambah baru. Kemudian nanti masukkan jenis cutinya. Oke, penetapan cuti ataupun perpanjangan ataupun pengaktifan kembali. Nomor surat. Tanggal surat. Oke, kemudian tanggal mulai, kemudian tanggal selesai, kemudian nomor pertimbangan, perteknya, kemudian tanggal perteknya. Kalau sudah, pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah file yang diupload, upload SK dokumen CLTN, kemudian upload file dokumen pertimbangan teknis. Ini opsional. Opsional berarti boleh diupload, boleh tidak. Tetapi untuk yang file dokumen SK CLTN ini wajib diupload kalau kita memiliki riwayat CLTN. Kalau sudah upload, kalau sudah berwarna hijau, maka kita tinggal pilih lanjutkan. Kalau data sudah betul semua, maka seperti biasa kita checklist, kirim. Nah, ini juga sudah selesai. Kemudian kembali ke daftar riwayat. Kita akan menyelesaikan untuk yang daftar riwayatnya. Yang belum berarti ini kalau, nah, bagi rekan-rekan yang kalau belum pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara, maka tinggal pilih klik riwayat. Kemudian data riwayat CLTN sudah sesuai. Ya. Nah, selanjutnya tinggal ada data riwayat keluarga. Nah, pada data riwayat keluarga, di sini ada 3 data yang harus diisi. Data orang tua, kemudian data pasangan, dan yang terakhir data anak. Nah, ini harus rekan-rekan isi semua sesuai dengan kondisi nyata dan kondisi yang terbaru ataupun kondisi yang terkini.
Nah, kalau misalkan data orang tua sudah sesuai, kita tinggal klik sesuai. Kemudian data untuk pasangan juga kalau sudah sesuai, ya. Kemudian data untuk anak. Kalau belum punya anak, silahkan diklik tambah anak. Kalau sudah punya anak, klik tambah baru, masukkan data-data anak-anak. Sama seperti tadi, nama anak, kemudian jenis kelamin, jenis dokumen, nomor telepon, dan lain-lainnya. Kalau sudah, kemudian nah ini kalau misalkan semua ataupun ke-12 item riwayat sudah berwarna hijau dan sudah selesai, itu berarti rekan-rekan sudah berhasil melakukan pemutakhiran data mandiri menggunakan mysapk.bkn.go.id. Sekian tutorial penjelasan pemutakhiran data mandiri menggunakan mysapk.bkn.go.id. Bagi rekan-rekan, pastikan dokumen yang diupload adalah dokumen yang terbaru, kemudian yang benar, kemudian pastikan lebih teliti dalam mengisi form isian. Kenapa? Karena ketika riwayat ini sudah berwarna hijau ataupun sudah selesai, itu berarti data tidak bisa dirubah oleh yang bersangkutan. Nah, kita lihat contoh seperti riwayat jabatan. Nah, di sini sudah tidak bisa merubah jabatan apa-apa. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena statusnya tadi sudah yang berwarna hijau. Begitupun dengan pendidikan. Untuk pendidikan kita hanya bisa melihat tanpa bisa merubah. Berbeda dengan yang tadi kita bisa menambahkan. Jadi, ketika status pemutakhirannya sudah selesai semua, maka rekan-rekan sudah berhasil melakukan pemutakhiran data mandiri. Sekian untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa meninggalkan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.